Pak Rudi, Iya. kalau kita lihat sebetulnya ini kan terjadi beberapa kali ya. Hmm. Menurut Pak Rudi ini apa sebenarnya pangkal masalah dari ini, Wah? Tadi salah satunya mungkin kebanyakan dari luar kan Pak pelakunya. Betul gitu, sekali. Pak. Iya. Nah, ini Jadi, berarti apa pangkal masalahnya, Pak? iya, sekali lagi saya tekankan bahwa setiap kejadian pernah beberapa kali. Kita ingat dulu 2013 ada kasus pembunuhan Holly ya. Iya. Itu di Oh iya. Tower Ebony juga. Iya. Ya, itu juga sama, artinya itu korban juga bukan pemilik. Oh iya. Begitu juga pelaku. Jadi pelaku juga sempat menyewa unit kalau nggak salah di lantai 6. Iya. Lantas begitu Holly pulang dari pekerjaan, lantas terjadilah. Oh, mereka ini penyewa ya? Mereka penyewa, Iya. baik korban dan pelaku. Iya. Jadi sekali lagi yang tadi saya tekankan Pak, jadi hampir semua kejadian-kejadian terjadi di apartemen Kalibata City itu pendatang atau penyewa, Penyewa ya. bukan pemilik. Ini. Iya, seperti itu. Berarti banyak hampir 99% lah. 99%. Nah, berarti itu kan pangkalnya mungkin dari sewa menyewa ya, orang luar ya. Betul, Pak, Nah, betul. terus Bapak nih sebagai juga termasuk sebagai ketua paguyuban ya Pak ya, Paguyuban agent Agent. properti di sana. Terus gimana sih Pak aturan sewa yang diterapkan oleh badan pengelola itu Iya. sebenarnya? Jadi saya menjabat sebagai ketua paguyuban itu sebenarnya belum serah terima jabatan, Pak. Iya. Jadi yang pengurus kemarin itu baru selesai di tahun yang kemarin, tahun 2019. Iya. Jadi karena kita terbentur dengan pandemi COVID-19 ini, jadi Iya. belum ada serah terima jabatan. Tetapi memang teman-teman memilih saya secara pribadi untuk Iya. di kepengurusan paguyuban agent properti. Iya. Nah, di pengurus paguyuban agent properti sendiri kita sudah jelas bahwa ada penekanan bahwa sewa harian tidak diperbolehkan, Pak. Sewa harian ya. Sewa harian tidak diperbolehkan. Memang awal-awal itu tidak terbendung atau tidak terkontrol ya, karena kan memang sudah terlalu ramai. Tapi belakangan 4 tahun terakhir kita sudah terapkan itu. Jadi Iya. agen yang tergabung di dalam paguyuban itu tidak diperkenankan untuk sewa harian. Iya. Dan itu ditaati. Memang jujur teman-teman sendiri masih banyak yang main secara harian, tetapi harian sendiri kan tidak murni harian. Artinya begini Pak, ada warga yang punya keluarga gitu ya, datang ke Jakarta atau ke ini, mereka nginap di situ, nah mereka sewa secara harian. Nah, kebanyakan seperti itu. Iya, artinya sewa jangka pendek itu sebetulnya tidak semua negatif ya. Iya. Tidak semua negatif. Betul, ada, betul. cuma memang kebetulan yang negatifnya ini kebetulan meledak gitu kasusnya gitu ya. Iya. Contohnya ada orang kebetulan Iya. datang ke Jakarta untuk sendik Iya. pendidikan dari misalnya departemen apa gitu ya. Oh, iya. Selama 11 hari. Iya. Seperti Bertugas. di Kalibata City kan, di depan Kalibata City itu kan ada kantor-kantor pajak. kementerian. Betul, Iya, betul. Mereka kementerian. sering mengadakan diklat Iya. untuk 7 hari, 11 hari. Tentu cara yang paling mudah dia adalah menyewa, menanyakan dan menyewa di tempat kami. Iya. Pagi-pagi mereka menyeberang jalan aja untuk ke seberang untuk mengikuti pendidikan. Iya. Nah, itu yang dianggap harian karena kenapa? 7 hari, 11 hari. Iya. Iya. Nah, itu yang kondisi-kondisi itu. Cuma memang ada seperti Pak Rudi bilang, Iya. ada yang memanfaatkan. Ada yang memanfaatkan. Betul Sebetulnya sekali. aturan dari pengelola Pak, Bapak sebagai property agent Iya. itu gimana sih Pak? Harus ada bagaimana prosedurnya? Iya. Ada perjanjian, terus nanti Iya. ini dilaporin tentunya data-data semua dilaporin kan? Iya. Nah, cuma prakteknya bagaimana? Iya. Pasti Jadi banyak yang nggak ngelapor juga nih. kalau di kami agen yang terdaftar atau agen resmi itu tidak lebih dari 30, Pak. Nggak lebih dari 30 Iya. kantor. Iya, 30 yang berkantor ya, yang Iya, berkantor. kantor. Nah, sementara yang tidak terdaftar atau tidak resmi itu mungkin ada 100 lebih. Oh, Jadi jauh lebih banyak.
Iya. Jadi kenapa mereka tidak mendaftar? Karena memang yang kita tekankan kriteria-kriteria syarat-syarat itu tadi, Iya. syarat mutlak. Jadi yang terdaftar atau yang tergabung dalam paguyuban, pertama mereka harus punya kios. Kios, ya. Ya, baik pemilik atau nyewa. Kalau nyewa mereka jelas sewanya Sewa minimum kios. 1 tahun. Berkantor Yang situ berkantor ya. di situ. Jadi itu jelas. Jadi di lain sisi memang mereka harus menyertakan data diri, kartu keluarga, dan terus ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa, kantornya udah ketahuan. Kantornya sudah ketahuan, betul. Jadi, Iya. nah itu yang kita tekankan di situ. Terus kedua? Nah, yang kedua memang kita tidak boleh menyewakan secara harian. Ini sudah Iya. kita tekankan. Jadi seperti yang tadi kita bicarakan tadi ya, itu memang kita sudah stop, Pak. Oke. Jadi baik yang sengaja datang dari luar kota, dari apa itu kita minta untuk tidak sekarang harian, karena memang bisa jadi disalahgunakan. Oke, ya. Gitu ya. Jadi yang berlaku memang yang secara real di lapangan itu masih banyak kan yang praktek-praktek kayak jam-jaman dan lain sebagainya. Nah itu yang memang kita berikan kita berkoordinasi dengan badan pengelola untuk diberikan sanksi. Yang kemarin kasus mutilasi itu orangnya sewa kan ya Pak ya? Sewakan Di kalau anggota nggak Bapak? salah, Anggota enggak, Bapak? di luar Bukan. anggota kita karena memang Iya. setahu saya disewakan secara harian. Itu nggak dilaporkan juga ya? Tidak dilaporkan Nggak juga dilaporkan dan juga. memang disewakan secara harian. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, kalau Iya. Anda mau menyewa unit di Kalibata City, carilah agent resmi. Iya. Jadi bisa, kalau Anda beritikat baik ya, Betul sekali, Pak. nah ini carilah. Nah, kalau kita lihat ini kan, stigma ini kan berat ya Pak ya. Tapi sebetulnya gimana sih keseharian dari masyarakat di sana gitu loh, di luar penyewa ini kan? Tentunya kan saya dengar juga kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan komunitas banyak di sana kan sekali. banyak. Betul. Ya, Cuma ini kan ya nggak mungkin lah diekspos lah sama ini, nggak ada Iya, nilai ada itu beritanya gitu loh. Itulah. Benar Mungkin menarik. Mungkin Itulah, Pak Sahrul nih, beliau kan kalau nggak salah ketua komunitas ya Pak ya, Ya. komunitas tenis ya Pak, Olahraga, dan ya. lain-lain. Ya. Banyak sekali nih Bapak ini. Ketua. kebetulan memang senang berorganisasi, Iya, dan berolahraga ya Pak. berolahraga. Iya. Jadi di sela-sela kesibukan kita masih berusaha Iya. untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Iya. Contohnya buka puasa bersama anak yatim. Iya. Itu sudah kita lakukan kurang lebih sudah 7 tahun berjalan. Oh. Cuma setiap tahun ya. Iya. Setiap tahun. Cuma tahun ini karena ada Iya. kondisi yang wabah Oh, iya. COVID-19, maka kita tidak adakan. Iya. Kalau diadakan Pak Anies langsung datang sana Pak. Nah, itu. Berbuka puasa bersama dengan anak yatim. Anak yatim. 500 anak yatim. Iya. Dan memberikan bingkisan Bingkisannya. lebaran Iya. untuk sembako, berupa sembako. Iya. Itu ke 1.200 karyawan. Karyawan dari teman-teman badan pengelola. Iya. Dengan sumbang dari warga yang ada di Kalibata City, Iya. sumbangan dari teman-teman di luar. Iya. Itu kita lakukan. Iya. Dan itu mungkin banyak yang mungkin tidak terekspos. Iya. Walaupun kita sudah memberitahukan. Seperti kita ngadain acara Natal bersama Iya. di Kalibata City. Itu sudah 7 tahun berjalan. Natal bersama. Iya. Acara peringatan 17-an. Iya. Setiap tahun kita adakan. Jadi kegiatan-kegiatan hari besar selalu diadakan ya Pak ya? Selalu kita adakan. Kalau kegiatan sehari-hari gitu Pak, ada olahraga Nah. atau ada silaturahmi atau apa gitu? Iya. Contohnya kita selalu adakan di sana ya, ada komunitas tenis meja. Tenis meja. Dan itu diperuntukkan bagi seluruh warga Kalibata City tanpa kecuali, tidak memandang umur, Oh ya. tidak memandang gender. Kita adakan. Ada senam zumba Iya. untuk warga Kalibata City. Iya. Ada bermain futsal Iya. di sana. Dan itu seluruh warga Kalibata City. Ada tenis lapangan.
untuk warga Kalibata City. Jadi keseharian kami di sana itu, makanya saya bilang, kalau dikatakan kota yang mungkin hidup 24 jam, di sanalah tempatnya. Kenapa? Malam pun kita bermain tenis lapangan, tenis meja. Dan saya mau katakan bahwa di acara-acara yang kami adakan yang begitu besar, kepanitiaannya pun teman-teman itu tidak, misalnya acara Natal, saya sebagai Muslim, Pak Rudi sebagai Kristen, panitianya hanya Kristen aja, tidak. Iya. Tapi bergabung Gabung. semua teman-teman Iya. yang dari agama Islam, Kristen, Hindu, itu menjadi satu panitia bersama-sama. Iya. Jadi begitu kuatnya ini. Jadi makanya sendi-sendi kehidupan kita di sana begitu kuat. Lalu begitu ramainya keseharian kita di sana. Anda kalau misalnya ke sana, jam 1 malam, jam 2 malam Anda lapar, turun ke bawah, Masih ada yang masih bisa makan. Oh. Warung 24 jam. 24 jam terbuka warung makan. Iya. Jadi silakan. Nah, itu mungkin daya tarik orang untuk datang ke Iya. Kalibata City begitu ramainya. Iya. Nah, ini yang keseharian kami yang seperti itu dengan adanya kejadian ini sangat mengganggu kami. Iya. Sangat-sangat mengganggu. Jadi pembicaraan bila lihat dari grup-grup WhatsApp ya. Saya tidak bisa menyebutkan mungkin, tapi nggak apa-apa saya sebutkan. Iya. Apakah di komunikasi media sosial online, di WhatsApp, di Instagram, di Line, itu ramai membicarakan kenapa kami disudutkan seperti ini di berita. Iya. Kenapa kami distigmakan Kalibata City seperti itu. Padahal kami kesehariannya cukup harmonis, bersama-sama, kerukunan beragama di sana cukup kuat. Iya. Di sana ada 7 gereja. 7 gereja. 7 gereja. Di sana ada masjid yang besar yang bisa menampung jamaah sampai dengan 500 orang. Tapi dengan inilah kadang-kadang dibilang titik senilah, nilai setitik, hancur susu sebelanga. Iya. Nah, itu, tapi ini digoreng terus, dipremin terus. Nah, ini nih kondisi gini. Jadi tidak layak lah kami minta ke bawah jangan sendi-sendi kami dirusak hanya karena kondisi Iya. berita itu. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita lihat tadi dari cerita Pak Sahrul, sebetulnya enak juga sebetulnya ya tinggal di Kalibata City ya. Iya. Oh iya. Jadi, Sebetulnya ini. Kalau saya nggak Luar betah, biasa. saya nggak 7 tahun di sana. Oh. jadi kan Kalibata itu kan punya kelebihan-kelebihan, Pak. Pertama yang kita tahu bersama, daerahnya kan sangat-sangat strategis ya. Iya, Jakarta Artinya, Selatan, loh, Jakarta Kalibata Selatan, City. ya. Terus Nah, dekat Kalibata. dengan tempat-tempat rekreasi, Iya. ya ada Ragunan, ya, Iya. Taman Mini Indonesia. Nah, Iya. di sebelahnya itu Monumen Nasional, Taman Makam Pahlawan, orang bisa berkunjung di situ. Area-area transportasi yang gampang, selangkah menuju stasiun kereta api. Nah, iya. Di depan itu ada shuttle, busway, ya, angkot dan lain sebagainya. Jadi mau ke kota Jakarta kita cukup tinggal di area apartemen Kalibata itu. Mungkin karena nyamannya itu, Pak. Itu ya, Pelaku. itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Ini terinspirasi kali pelaku kejahatan. yaitu tadi tempat-tempat hiburan semua ada di sana. Oh. Artinya ada mall, ya. Di apartemen kan jarang menyediakan itu. Iya. Nah, ada beberapa Jakarta di daerah kita tuh ada beberapa apartemen, Woodland, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu mereka tidak punya mall. Ya, jadi tadi daerah strategis, Pak. Iya. Terus yang kedua, apa saja ada di sana. Iya. Jadi ibaratnya bintang 5 di apartemen Kalibata itu. Iya. Jadi hiburan ada, ya mallnya ada, apalagi jogging track, ya kolam renang ada, terus ada taman kota di situ. Jadi memang orang begitu sangat suka tinggal di sana, berinvestasi di sana karena itu. Di samping itu karena memang harganya yang sangat-sangat terjangkau. Iya. Jadi kalau dulu awal-awal kan yang studio kalau nggak salah cuma 80 juta. 80 juta. Yang 2 bedroom cuma 150 juta. Nah, memang tujuannya diperuntukkan untuk Agent properti apal. Bidangnya dia. Beliau Oke, ini. Pak. Baik. Mungkin penutup ya. ya Ya. Kalau kita lihat ya, apa harapan Bapak nanti ke depan dengan kehidupan di Kalibata City ini, dengan mungkin stigma ini jangan sampai inilah
masyarakat itu bisa terus melanjutkan ini karena merugikan gitu Pak. Apa harapan Bapak ke depan untuk masalah kasus ini Pak? Terutama biar kejahatan itu lebih menurun, tidak terjadi secara terus-menerus gitu. Ya, jadi saya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, jadi untuk agent ya, untuk agent sendiri karena saya ketua agent, jadi agent yang melanggar ketentuan tentu bersama dengan badan pengelola kita memberikan sanksi ke mereka. Yang pertama kita memblokir akses dari unit tersebut. Yang kedua kita memberikan denda, ya nanti akan dirunding dengan badan pengelola besarannya berapa. Nah yang ketiga kita akan memblacklist agent tersebut. Jadi kita akan tempel di mading supaya tidak memakai jasa agent tersebut. Ya. Oke, Pak Rudi, apa harapannya Pak ke depan untuk ini? Pak Bapak Sahrul. selaku Pak Sahrul, Ya, terutama sebagai warga Pak. benar. Tentu dari akumulasi kejadian tentu ada harapan Iya. setelah kita mengeluarkan undang-undang bahwa ayolah seluruh warga Kalibata City, teman-teman yang ada di Kalibata City, bila melihat ada potensi atau tindakan-tindakan yang menjurus kepada kejahatan atau mendengarkan atau melihat langsung, silakan dan jangan ragu-ragu untuk melaporkan ke security. Karena security pihak keamanan kita selalu ada di bawah, di lobi. Dan kalaupun ada yang naik ke atas, yang berkeliling selalu ngecek, laporkan, beritahukan. Karena dengan seperti itu, ada interaksi antara warga dengan pihak security, pihak badan pengelola. Apalagi sekarang ini kan di masa PSBB. Saya tahu orang akan kesulitan ekonomi. Kejahatan pun akan tinggi. Itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya oleh pihak kepolisian bahwa akan ada indikasi tingkat kejahatan akan naik. Nah, ini yang perlu kita sadarkan kembali dan terus gaungkan kepada teman-teman semua di Kalibata City dan media massa, media sosial, media berita online selalu memberikan itu pencerahan-pencerahan kepada rekan-rekan di berita bahwa tolong tumbuhkan rasa kesadaran untuk menjaga dari ketertiban dan keamanan di kawasan mereka tinggal. Jadi harapannya seperti itu. Dan juga kepada teman-teman yang ada di Kalibata City, tidak segan-segan untuk selalu melakukan interaksi. Jangan masa bodoh. Karena kalau kehidupan metropolis ya, seperti kami, lu gue. Tapi kalau seperti ini, tidak akan terjadi glulu gue. Kenapa? Karena misalnya kejadian di Tawareboni dan seluruh Kalibata City itu berimpact kepada sisi bisnis kalian, dari sisi kekeluargaan. Orang akan tidak mau datang, keluarga tidak mau datang ke Jakarta, ke Kalibata City untuk tinggal mengunjungi Anda. Dan ini kan rasa yang ada, karsa yang ada, itu kan harus selalu ditumbuhkan. Dan kami warga Kalibata City sangat mengutuk tindak kejahatan yang dilakukan di Kalibata City yang baru-baru terjadi dengan modus mutilasi. Itu sangat kami mengutuk itu. Kami warga tidak akan toleran dengan tindak kejahatan, dan kami bersama dengan badan pengelola Kalibata City selalu bekerja sama, selalu berkomunikasi untuk selalu bagaimana meningkatkan apakah prosedur, apakah mekanisme untuk mengamankan dan menertibkan sehingga kita hidup nyaman dan damai di Kalibata City. Itu harapan saya. Iya. Oke, makasih Pak Rudi, Baik. Pak Sahrul. Terima kasih. Perbincangan hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan Saya terima kasih diundang. Mudah-mudahan pemirsa sekalian dapat mendengar jeritan hati daripada para warga bahwa sebetulnya tidak seseram apa yang Betul. dibayangkan, Ya. bukan sebagai kejahatan, dan kebanyakan itu hanya Begitu. pendatang, Betul. penyewa
Dan penyewa ini sebetulnya tidak semua ya Pak ya, Iya. tidak semua yang berbuat jahat. Ya. Mungkin hanya segelintir, Betul. tapi memang terekspos media ini Terlalu berlebihan dan ya berlebihan sampai dibilang sarang itu. Padahal Iya. sebetulnya kehidupan di sana tadi Nyaman. seperti kita dengarkan. Jadi kalau saudara-saudara ingin ke sana ya Ya. hubungi saja Pak Rudi atau Pak Sarul ya. Siap. Terima kasih. Ya. Perbincangan kita Baik. sangat menarik hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu di episode lain. Terima kasih. Terima kasih.